Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang SNJ UTS Beton 1 tahun 2025. Soal 1 ada 4 subsoal. Yang pertama, diketahui luas tulangan AS dan tegangan leleh FY. Ditanyakan, tuliskan persamaan gaya tekan pada beton CC berdasarkan volume blok tegangan beton. Ditanyakan CC berdasarkan volume blok tegangan. Berarti kalau berdasarkan blok volume tegangan, kita tinggal menghitung volume blok tegangannya. Untuk menghitung volume blok tegangan, hitung dulu ininya berapa, tingginya berapa, terus kalikan sama lebarnya, terus kalikan sama panjangnya. Nah, lebarnya diketahui sebesar 0,85 F C. Terus tingginya itu sama dengan A. Lalu panjangnya itu sama dengan B. Jadi tinggal digabung aja. Jadi CC sama dengan 0,85 kali F C kali A kali B. Nah, rumus ini itu juga bisa kita jabarin lagi. Karena A itu adalah bisa jadi sebuah persamaan. CC sama dengan 0,85 F aksen C kali beta kali C kali B. Di mana C sama dengan A per beta. Di mana A sama dengan beta kali C. Oke, itu untuk salah satu A. Untuk salah satu B, persamaan gaya tarik pada tulangan TS sebagai fungsi dari AS dan FY. Dan ditanya persamaan TS sebagai fungsi dari AS dan FY. Nilai TS itu adalah AS dikali FY. Memang itu. Jadi tegangan itu adalah luas permukaannya dikali FY. Tegangan lelehnya berapa. Nah, ini nanti di dalam kilo Newton satuannya. Karena kan FY itu MPa. MPa sama dengan Newton per milimeter kuadrat. AS itu milimeter kuadrat. Jadi Newton per milimeter kuadrat kali milimeter kuadrat sama dengan Newton. Bisa ke kilonewton. Nah, bisa kita jabarin lagi. eh FY itu adalah modulus elastisitas dari baja dikali regangan baja saat leleh. Nah, bisa kita jabarin lagi, epsilon steel itu adalah, regang baja itu adalah G efektif dikurang C per C dikali ECU. Nah, dari mana ini? Ini tuh dari konsep kesebangunan segitiga. Not tambahan, AS itu adalah sama dengan A tulangan tarik. Lalu not lagi tambahan, modulus elastisitas dikali epsilon steel lebih kecil sama dengan FY. Intinya nilai dari tegangan yang menjadi perhitungan adalah batasnya FY. Kalau misalnya hasil hitung nanti modulus elastisitas sih kali regangan steel ya mencapai di atas FY, contoh FY 420 MPa, tapi hitungan F steelnya dapat 1000 MPa. Nah, F yang dipakai adalah FY 420 MPa. Sekarang kita bahas tentang ini dulu. Kalau misalnya lebih kecil dari FY, maka nilai yang lebih kecil itu dipakai. Nah, sekarang kita bahas tentang kesebangunan segitiganya dulu. Sekarang kita anggap tulangannya tunggal dulu ya, sesuai dengan soal. Tulangan tunggal. Nah,
Anggap tulangannya tunggal dulu. Jadi eh regangan baja itu, ini diagram tegangan, tegangan, yang ini diagram regangan. Nah, dari diagram regangan, ini kan kalau dilihat dari garisnya adalah sejajar dengan, kalau dari samping ya, sejajar dengan tulangan tarik. Jadi di sini itu adalah regangan steel, regangan baja. Lalu yang atas ini, di sisi atas, regangan steel itu jadi yang ini ya. Terus regangan yang atas ini adalah ECU. ECU itu kepanjangannya apa? Epsilon CU. Regangan concrete at ultimate. Jadi berapa regangan si beton saat dia mulai hancur. Sewaktu ada crack, berapa regangan. Nah, itulah namanya ECU. Jadi kalau ECU ini nilainya udah ada ketetapannya, sama dengan 0,003. Jadi beton itu hancur saat regangannya mencapai 0,003. Sekarang balik lagi ke laptop. ES, epsilon steel. Bagaimana kita mencarinya? Kalau misalnya ECU diketahui dan tinggi-tinggi ini juga diketahui. Kalau tinggi dari segitiga yang atas, kan bisa diketahui ini C. Kenapa C? Karena C itu adalah tinggi dari sumbu netral ke paling atas, serat paling atas. Sumbu netral itu adalah titik di mana tidak terjadi tegangan ataupun tegangan tarik ataupun tekan. Jadi yang ini tekan, ini tarik. Tekan yang dialami beton, lalu tarik yang dialami oleh si tulangan baja. Ini diketahui tingginya. Lalu tinggi ini berapa? Bisa nggak kita ketahui? Bisa. Itu caranya adalah kita tahu bahwa dari serat paling atas sampai titik tengah dari tulangan tarik ini, itu namanya D efektif. D efektif. Nah, D efektif itu yang selalu kita gunakan nanti selanjutnya. Kenapa D efektif yang dipakai? Bukan, nah nilai ini, nilai D atau H. Karena sifat beton bertulang itu, betonnya kan menahan tekan. Kalau misalnya ini ada beban, ini balok beton, ini ada beban. Bagian atasnya kan menahan tekan, plus, plus, plus. Bagian bawahnya menahan tarikan. Jadi kalau misalnya ada letusan nanti gini-gini. Nah, otomatis bagian bawah ini akan robek duluan. Bakalan sobek, bakalan hancur duluan. Nah, kita kan menambahkan tulang tarik untuk menahan gaya tarik. Menambahkan tulangan baja untuk menahan gaya tarik. Nah, supaya tulangan baja ini bisa menahan tarik, tulangan tarik ini bisa menahan tarik, maka gaya yang di sini tuh yang di ujung serat bawah harus ditransfer dulu ke si tulangan ini. Nah, jadi memang harus robek dulu lah dia bagian-bagian sini tuh. Mau robek kecil, robek halus. Yang penting intinya harus robek sehingga gaya yang di sini tertransfer ke si tulangan tarik ini. Jadi si tulangan tarik bisa menahan gaya tariknya. Nah, karena bagian di sini sudah hancur, sudah robek-robek duluan, dianggaplah blok beton di bawah titik tengah ini ke bawah, tidak bermanfaat apa-apa. Sehingga yang efektif itu adalah dari sini sampai sini. Yang
memiliki eh, manfaat lah pokoknya, yang bekerja, dianggapnya seperti itu. Itu intermezzo singkat. Lalu lanjut lagi, tinggi ini berapa? Ya udah tinggal D efektif dikurangi sama C. Ya, ini kan kurang C. Inilah tinggi ini. Udah dapat. Nah, tinggal pakai kesebangunan segitiga. Teman-teman kalau lupa, ada yang lupa kesebangunan segitiga, intinya gini, anggap aja ini dulu diputar, dirotasikan. Jadi bentuknya itu gini. Yang segitiga atas ya, segitiga bawah biar dia. Jadi gini bentuknya. Nah, kalau diputar ke bawah kan gini kan. Ini yang ECU, terus yang ini C, ya kan? Kesebangunan segitiga itu konsepnya itu gini. Alas-alas, tinggi-tinggi. Alas dulu, ES sama dengan ECU, alas-alas. Baru per DE. Oh ya, ini kan ES. Bagian sini. Tingginya si S berapa? DE kurang C. DE dikurang C. DE itu udah efektif ya. Lalu ECU tingginya berapa? C. Nah, inilah kesebangunan segitiga. Jadi bisa kita cari ES, epsilon S. Tinggal pindah ruas. ECU dikali D, aduh, D efektif dikurang C per C. Nah, inilah asal muasal dari rumus ES. Sama kan D efektif kurang C per C dikali ECU. Asal muasalnya. Oke, kita lanjut. Yang satu C. Satu C itu ditanya persamaan beta 1 bila 28 MPa lebih kecil dari fraction C lebih kecil dari 56 MPa. Nah, berdasarkan diagram ini kita bisa mengetahuinya. Jadi kalau misalnya betonmu di bawah 28, maka nilai betanya sama dengan 0,85. Kalau di atas 56, maka nilai betanya sama dengan 0,65. Kalau misalnya di antara, maka dipakai ini. Nah, nilai ini berdasarkan rumus. Rumus yang ini. Rumusnya adalah 0,85 dikurang 0,05 dikali 28 dikurang F aksen C per 7. Ini sudah ketetapan. Batas bawahnya adalah 0,65. Karena kan setelah 0,65 konstan. Jadi nggak mungkin bakal di bawah 0,65. Oh, ini salah, deng. Ini bukan lebih kecil sama dengan. Lebih besar. Lebih besar sama dengan. Jadi nilai ini tuh udah pasti lebih besar sama dengan 0,65. Sorry guys. Aduh, piye iki? Ya, kita lanjut. Oh ya, sedikit eh 2% dulu. Sedikit FYI aja. Kenapa ini di atas 56 bisa?
faktor reduksinya kecil banget tuh karena eh, katanya kalau 56 lebih dari 56 MPa itu kan beton berkekuatan tinggi. Beton berkekuatan tinggi itu cenderung lebih getas, lebih brittle. Jadi makanya faktor reduksinya lebih besar. Ini beberapa vocab yang dipakai. CC itu singkatan dari compression concrete, TS itu tension in steel, AS area of steel, ECU, epsilon CU, ketegangan strength of concrete at ultimate, lalu ES strength of steel when concrete at ultimate, lalu ES seorang modulus elastisitas baja. Nilai konservatifnya 200.000 MPa atau biasanya memang 200.000 MPa dibuat di soal ataupun pengasumsian kita. Lanjut ke soal D. Dengan menggunakan kesetimbangan gaya horizontal CC dan TS dan tulang tarik sudah leleh, buat persamaan untuk menghitung tinggi blok tegangan A, momen nominal dan MN dan juga VMN. Jadi pertama cari tinggi blok dulu dengan menggunakan CC dan TS. Jadi CC dan TS itu ini TS. Ini hapus dulu ya. Bentar guys. Ini tuh TS. Ini tuh CC. Nah, jadi konsepnya perhitungan gaya itu eh, CC sama dengan TS. Jadi mengacu ke konsep sigma F sama dengan 0. Ini kan kalau misalnya dipindah ruas jadi CC kurang TS sama dengan 0. Kenapa harus 0? Supaya stabil. Stabil dan statis. Kalau misalnya salah satunya ada nilai lebih besar atau lebih kecil, maka betonnya bakal hancur ke arah yang dominan. Nah, dari konsep ini, kita bisa jabarin CC itu kan tadi udah kita tahu 0,85 F aksen C dikali B beta lah ya. Ini cari apa tadi? Cari A. Berarti langsung aja A dikali B. Terus TS kan AS kali FY. Nah, A maka bisa langsung hindari saja. Dapat A sama dengan AS FY per 0,85 F aksen C kali B. Maka inilah nilai A. Diketahui nilai A, selanjutnya kita cari nilai MN. Nilai MN itu berdasarkan konsep momen couple. Jadi ini disebut momen couple karena gayanya sama, CC sama dengan TS, tapi arahnya berlawanan. Jadi kan ibaratnya uh, momen couple itu kayak gini muternya, TS, CC. Tapi karena nilainya sama, nggak bergerak, saling meniadakan. Itu kalau misalnya ada yang dominan tadi. Nah, untuk menghitung momennya, kan momen itu adalah F dikali S.
gaya kali jarak. Gaya itu yang mana? Gaya itu kan TS, CC. Nah, jadi bisa dua perspektif gitu ya. Bisa dari CC, bisa dari TS karena nilai sama. Contoh dari TS, MN itu berarti sama dengan TS dikali lengan momennya, jarak lengan momennya. Jarak ke siapa? Jarak ke sini. Ke si CC. Nah, prinsip momen couple ya. Nah, inilah namanya lengan momennya. Lengan momen si TS. Jadi berapa nih lengan momennya? Kan ini tadi A. Yang ini A. Berarti karena dia ini gaya terpusatnya. Sorry guys. Ini A per 2. Ini A per 2. Jadi nilai ini itu adalah D dikurang D efektif dikurang A per 2. Ini D efektif dikurang A per 2. Nah, itu sama dengan juga dari perspektif blok tegangan tekan. CC kali D efektif A per 2. TS-nya tadi bisa diubah jadi ASFY, CC bisa 0,85 kali B dikali A. Nah, sekarang yang berikutnya kan ditanya VMN. MN-nya udah tahu yang ini. Sekarang tinggal V. V itu bisa nilainya 0,9, bisa nilainya 0,9 X, ya, kecil sama dengan V kecil sama dengan 0,65. If I'm not mistaken. Oh, ya. Sama satu lagi bisa nilainya 0,65. Kita mulai dari sini dulu. 0,9 nilai V-nya kalau nilai S tilnya itu lebih besar sama dengan 0,005. Ini kalau S til lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil dari 0,05. Terus ini lebih kecil dari EY. Terus yang ini kalau ES lebih kecil dari EY. ES itu tadi regangan si baja tulangan tarik. Regangan tulangan tarik. Terus yang yield ini adalah batas regangan saat tulangan luluh. Rumusnya adalah FY per ES. ES kan nilainya udah kita tahu 200.000, FY juga udah tahu. Kalau tadi FY 420 maka 420 bagi 200.000 0,0021. Nah, biasanya kalau di materi EJ itu langsung 0,002. Kenapa? Karena biasanya FY yang dipakai itu 200.000. FY yang dipakai itu 400. Jadi kan kalau 400 bagi 200.000 sama dengan 0,002. Nah, tapi biar lebih akurat, selalu hitung dulu aja yieldnya. Jadi inilah batas bawahnya. Maksud 0,021 ini apa sih? Jadi eh narasinya tinggi nih. Di saat regangan tulangan tarikmu 0,0021, disitulah bajanya mulai leleh. Jadi ini adalah gerbang untuk
Setelah leleh. Awal lelehnya itu regangannya 0,021. Jadi kalau lebih tinggi lagi berarti ya udah leleh, bajanya udah leleh. Kalau misalnya di bawah, misalnya dapat regangannya itu 0, regangan baja tulangan tariknya itu adalah 0,001. Nah, berarti kan lebih kecil dari 0,0021. Artinya di saat beton mencapai ECU, mencapai kekuatan maksimalnya sehingga pertama kali hancur, itu baja tulangan tarikmu belum luluh karena belum mencapai regangan 0,021, masih 0,01. Artinya, ia belum luluh. Kalau misalnya 0,005 regangan baja tulangan tarikmu, artinya regangan baja tulangan tarikmu sudah luluh karena telah melewati batas 0,0021 sebagai anggapan tulangan sudah leleh. Di saat beton sedang mencapai ECU, sedang mencapai concrete at ultimate. Jadi saat beton pertama kali hancur, berapa nilai regangan bajanya itu adalah ES. Batas untuk mencapai dikatakan luluh itu adalah EY. Batas si tulangan baja untuk mencapai luluh itu adalah EY. Jadi konsepnya lagi, yang bagian 0,9 ini itu keruntuhannya, tipe keruntuhannya tarik, keruntuhan tarik atau daktil. Maknanya apa sih? Maknanya itu sewaktu beton mulai hancur, dia akan eh, tulangan itu akan melendut terlebih dahulu, berdeformasi terlebih dahulu. Nah, dia perlahan-lahan perlahan-lahan berdeformasi betonnya itu. Balok betonnya akan berdeformasi sehingga orang-orang di sini akan tahu, notice di sini tuh betonnya udah nggak, udah mau failure nih. Jadi dia bisa bisa mengevakuasi dirinya. Nah, jadi intinya keruntuhan tarik itu adalah betonnya bisa memberikan alarm bagi para penghuninya untuk mengevakuasi karena betonnya mau failure. Tapi kalau misalnya keruntuhan tekan itu dia kayak wafer. Waktu dikasih beban dia langsung snap, patah tanpa ada alarm. Nah, ini yang gak diharapkan, ini yang diharapkan. Kalau bahasa lainnya lagi, ini under reinforce. Under reinforce. Kalau yang ini over reinforce. Maknanya sama, tapi konsep yang ini over reinforce, tulangannya berlebih sehingga keruntuhan getas atau keruntuhan tekan. Yang ini tulangannya kurang, lebih kecil dari beton sehingga dia luluh terlebih dahulu. Ya, begitulah. Itu konsep-konsepnya. Terus balik ke laptop, udah bisa kita tentukan V-nya kalau udah tahu ES berapa dan bandingkan dengan syarat-syaratnya. Bisa didapat nilai ininya. Kalau ini tadi zona transisi, jadi antara ini berdua lah. Oke, udah dapet, udah pas. Oke, satu D selesai. Kita ke 2A. Jadi 2A itu kita punya F aksen C30, FU 420, selama beton 40 mm. Terus yang A,
Gunakan jawaban soal 1C untuk menghitung kapasitas momentum penampang sebagai balok dengan tulangan tunggal. Tulangannya 4D25 ya. Kita clear dulu. Langsung kita buat dulu aja. Ini kan berarti VMN. VAS kali FV dikali D dikurang efektif kurang A per 2. Nah, nilai ini 2 ya. Ini 2. Sorry agak jelek karena pakai mouse. Jadi yang bisa kita ketahui ini sudah tahu kan. Tinggal hitung aja berapa nilai H-nya. Berapa nilai H-nya terus dikurangi dari sini sampai sini. Atau kita jabarin deh. D efektif itu adalah D efektif sama dengan H tinggi beton dikurang selimut dikurang. Nah, ini ada satu hal penting juga. Sesuai gambar di soal, anggaplah ini sesuai gambar soal ya, ada tulangan gesernya. Nah, tulangan geser ini atau tulangan sengkang. Aduh, jelek banget. Nah, ini adalah tulangan sengkang. Jadi kan ini selimut. Dari sini sampai sini kan selimut. Selimut. Terus ini ada diameter tulangan sengkang. Terus di sini ada setengah diameter tulangan tarik. Jadi D efektif itu adalah H dikurang selimut dikurang diameter tulang sengkang, dia sengkang, terus dikurang dia tarik per 2. Jadi ada 3 komponen yang dikurangi untuk mendapatkan D efektif. Nah, udah dapat D efektif. Terus kita masuk ke apa lagi yang kurang? AS dulu. AS itu kan tinggal 4D25. Berarti kan seperempat V kali D kuadrat. D-nya kan 25 dikali 4. 4-nya jumlah. Dapatlah nanti berapa. Terus FY udah diketahui 420. Terus A sekarang. V itu selalu belakangan aja. Sekarang A. A itu pakai rumus ini tadi. Karena kan tadi kita menghitungnya berdasarkan peluang tunggal kan. Jadi bisa kita pakai rumusnya ASFY per 0,85 faksen B menang berapa diketahui lah nanti A. Dapat A, dapat D efektif, dapat FY, dapat AS. Sisa V. Nah, V. V itu kita hitung kalau mau cari V kan berarti harus cari regangan steel. Regangan steel itu kan tadi rumusnya adalah ECU dikali C H dikali D efektif dikurang C per C. Nah, dari sini apa yang nggak kita ketahui? ECU ada, DU ada, C. C itu berapa? C itu kan tadi di rumus 1A, A per beta. Nah, A-nya kan diketahui. A sama dengan
yang ini tadi berapa tuh tadi dari sini. Nah, terus beta itu kan sama dengan evaksasi kita berapa? 30 MPa. Berarti betanya sama dengan 0,85 dikurang 0,0528 dikurang efisiensi C per 7 lebih besar sama dengan 0,65. Dapatlah nanti nilai berapa, bisa lah kita cari tahu C. C sama berapa. Lalu kita masuk ke sini, cari epsilon S-nya. Dapatlah nilai epsilon S-nya itu sama dengan masalah ECU-nya 0,003, di efektif berapa, C yang berapa, dapatlah sama dengan 0,004156. Nah, 0,004156 ini eh masuk ke daerah apa? Daerah transisi, sesuaikan sama yang ini tadi, yang di 1D. Nah, sekarang kita cari V-nya. V-nya itu berapa? Pakai yang ini, karena epsilon steel-nya itu berada di daerah ini. Lebih kecil dari Egel, lebih besar, lebih besar dari Egel, lebih kecil dari 0,005. Maka diketahui V-nya sama 0,82, masukkan nilai M nominal, V aturan tarik FV di efektif kurang A per 2 M nominal sama dengan, nah ini ada yang kurang, ini tuh kurang J kontrol G. J kontrol G. Nah, sampai segini. Nah, teman-teman, jangan lupa hasil perhitungan kalian itu pada umumnya bakal ke Newton milimeter dulu. Kenapa? Karena tulangan tarik itu areanya pasti kalian cari dalam milimeter kuadrat. Lalu EV itu kan MPa. MPa itu kan sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Terus ini milimeter, ini milimeter. Nah, ini kan jadinya milimeter kuadrat kali Newton per milimeter kuadrat kali milimeter. Nah, ini mati, ini hidup. Jadi sama dengan Newton milimeter. Nah, baru dari sini, baru juga ke kilonewton meter. Oke. Selanjutnya kita ke analisis 2B. Di 2B itu diminta analisis kapasitas gaya geser VVN yang dapat dipikul bila FVV adalah 420 MPa. FVV itu adalah uh, uh, F yield-nya si tulangan geser. Jadi sama aja kayak FV, cuman untuk tulangan geser, tulangan sengkang. Jadi kawan-kawan, FVV itu sama dengan FVT, kadang beda-beda notasinya. Ya, notasinya. Jadi kalau bacanya F yield of transverse reinforcement. Tulangan dari tulangan F yield si tulangan transversal, atau tulangan geser atau tulangan sengkang. Rumusnya adalah sigma V nominal sama V geser dikali V konkret plus V still. Jadi kita harus cari V geser, V konkret, dan V still. V geser berdasarkan syarat SNI untuk geser itu ditetapkan sebesar 0,75. Lalu untuk V konkret dan V still ditetapkan berdasarkan rumus. Rumus untuk V konkret
ada dua sebenarnya, analitis dan yang konservatif. Namun berdasarkan SNI dan juga berdasarkan market PPT, ini diperbolehkan sama kayak gini. Jadi intinya 0,17 dikali akar dari F aksen C, tapi tanpa MPA, dikali B dikali D efektif. Jadi 0,17 dikali akar F aksen C. MPA-nya nggak ikut diakarin. Terus dikali B dikali D efektif. Jadi ini cuma angka F aksen C-nya doang yang diakarin. Jadi angka F aksen hasil akarnya itu tetap dalam MPA nanti. Nah, ini kan milimeter, milimeter. Jadi Newton, MPA-nya kan Newton per milimeter, 1 MPA. Jadi kali milimeter kuadrat sama dengan Newton. Jadi nanti hasilnya di Newton. Ini sebenarnya di Newton dulu, tapi langsung ke kilonewton. Dapatlah V konkret kan. Terus selanjutnya kita cari si V still. Untuk V still ini kita hitung berdasarkan rumus dari SNI ini. Duh, salah. Nah, ini rumusnya V still. Rumusnya adalah AV dikali FY kali D efektif kali S. FY tahu, FY, FYV. FY ini sebenarnya FYV. Terus D efektif. Terus S belum tahu. AV belum tahu. Yang AV dulu deh. AV A, area. V, geser. Untuk notasi geser. Shear. Jadi area of shear reinforcement. Rumusnya adalah jumlah kaki dikali A tulangan sengkang. Jadi apa itu jumlah kaki? Yang A tulangan sengkangannya dulu deh. Kan kalau dari soal tuh D10 150. Nah, diameter tulang sengkang itu ini 10 mm. Nah, berarti kan H-nya 1/4 kali V kali D kuadrat. Bla bla bla. Dapatlah D-nya itu kan 10, dapat nanti tak berapa. Terus dikalikan sama jumlah kakinya. Jumlah kaki itu apa? Nah, teman-teman lihat sini. Misal ini ada beton. Kaki itu yang ini. 1, 2. Lalu kalau misalnya 3 gimana? 1, 2, 3. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. Biar gambarin deh. Jadi kaki itu menahan area beton yang ditahan. Karena kan eh misalnya dari samping. Jadi tulang geser tuh semakin banyak dia, maka kapasitas gesernya semakin besar. Karena tulangan ini kalau misalnya tanpa tulangan yang tengah itu, nah ini kalau misalnya cuma 2 kaki, bagian sini kan gak ada yang tahan. Lebih besar lah eh, tekanan dari beton itu. Sedangkan kalau misalnya ditambah tulang geser, beban gesernya bisa dibagi ke tulangan sini. Jadi lebih kecil lah. Yang bisa lebih kecil lah tekanan dari betonnya, tekanan dari beban. Karena dibagi sama 3 tulangan. Ya, masalah seperti itulah kira-kira. Terus selanjutnya udah tahu AV, jumlah kakinya udah tahu, kali ya tulang sengkang dapat ini. Selanjutnya yang belum kita tahu adalah S. S itu dari mana? Nah, dari sini. Nah, nilai ini tuh yang 3 digit sama dengan S. Misalnya kita ketahui flekstilnya. Sebenarnya yang Festil Max ini kita nggak perlu cari karena ini itu berfungsi untuk desain. Jadi sebagai batasan.
Nanti penjelasannya di soal 3 aja. Sebagai untuk batasan. Jadi karena ini analisis, kan nggak perlu kita ubah nilainya. Jadi pakai aja apa yang ada. Jadi sebenarnya ini nggak usah dihiraukan sih. Langsung ke sigma ini. Langsung ke V. P. V nominal. P geser udah tahu, V konkret tahu, V still tahu. V stillnya pakai gini ya. It's ini dulu. Nah, oke, 2 bis selesai. Lalu 2C. 2C itu mintanya analisis kapasitas memang untuk merangsang sebagai baru dengan tulangan rangkap dengan tulangan tekan 2D25 dan tulangan tarik 4D25. Pokoknya full dari gambar inilah kita analisis kapasitas mau muternya. Jadi ada 2 metode. There are 2 methods. eh aku merekomendasikan kalian untuk selalu pakai metode 2 aja. Metode 1 ini menyesuaikan dengan yang ada di PPT. Jadi kalau metode 1 itu asumsi tulangan tekannya sudah leleh. Sedangkan metode 2 itu asumsi tulangan tekannya belum meleleh. Nah, pada umumnya hampir selalu tulangan tekan itu belum meleleh karena jaraknya dari serat tekan terlalu dekat, kecuali posisinya di tengah tinggi penambang baru mungkin leleh. Perhitungan dapat dipersingkat dengan menggunakan metode 2 jadinya. Jadi kalau ke metode 2 itu eh, kita langsung ke rumus ABC. Ke rumus ABC, cari C, cari A, terus validasi tulangan tekannya leleh apa enggak, cari juga nilai tegangan dari tulangan tekannya berapa, masuk ke rumus momen nominal, selesai. Nah, sekarang penjabarannya dari mana rumus ABC ini? Bentar ya, bentar kawan-kawan. Kita persiapkan dulu. Anggaplah ini tulangan tekannya ya, size dan meter. Jadi karena ada tulangan tekan di sini, anggaplah itu di tengah ya. Begini deh. Terdapat tambahan eh gaya tekan, tegangan tekan di sini. Yang namanya kalau misalnya yang tadi itu CC. Nah, yang ini CS, compression in steel, compression in concrete. Nah, CC, CS, TS. Dan di sini juga bakal ada garis baru, garis regangan. Garis regangan si
tulangan tekan. ESC, epsilon of strain of steel in compression juga. Nah, dari sini kita bisa lihat kesetimbangan gayanya itu menjadi CC tambah CS itu sama dengan TS. Tekan sama dengan tarik. Nah, selanjutnya kita kan mengasumsikan bahwa ini kita pakai metode 2, mengasumsikan bahwa tulangan tekan belum meleleh. Maka kita jabarkan rumusnya. 0,85 kali F vaksin C dikali B dikali A ditambah CS. AS aksen. AS aksen luas dari tulangan tekan yang ini dua ini dikali FS aksen. Jadi tegangan si tulangan tekan sama dengan AS kali FY. Jadi untuk mengetahui kan tadi kita asumsi awal tulangan tekan belum meleleh, otomatis perlu divalidasi. Untuk memvalidasi itu benar apa enggak, kita perlu mengetahui ESC-nya berapa. Nah, sehingga nanti bisa kita kontrol melalui syarat-syarat yang lebih kecil dari 0,05, 0,05, lebih besar dari 0,02 untuk mengetahui dia sudah leleh atau belum. Nah, selanjutnya untuk mencari ESC ini kan rumusnya adalah kesebangunan segitiga. Nah, kesebangunan segitiga itu dari sini. Jadi ada dua segitiga. Segitiga satu yang ini, segitiga dua yang ini. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Kita jabarin. Segitiga satu, segitiga dua. ECU, ESC, C. Nah, ini berapa nih? Ini bukan A per 2. A per 2 itu sampai sini. D aksen. Jadi, C dikurang D aksen. C dikurang ini tuh sama dengan, nah, D aksen. Nah, alas-alas tinggi-tinggi ESC sama dengan ECU, C ESC pasangannya C kurang D aksen. Terus C pasangan C. Jadi ini sama dengan ESC sama dengan ECU dikali C dikurang D aksen per C. Inilah rumus untuk mencari ESC. Kita tahu D aksen, tahu ECU. Masalahnya adalah C. Nah, C ini berapa? Sedangkan kita perlukan untuk mencari tahu, memvalidasi asumsinya benar apa enggak, sama mencari tegangan F-nya nanti. Karena kan tegangan si tulangan tekan itu nanti perlu. Rumusnya kan ES dikali ESC. Otomatis perlu ESC. Nah, kita cari C. Cara cari C itu dari rumus ini tadi.
CC tambah C sama dengan TS. 0,85 F aksen C kali B kali A tambah S aksen kali F S aksen kali AS kali V. Tulangan tekan, tulangan tekan, tulangan tarik. Dari mana C-nya? Kita jabarin. Dari A. 0,85. 0,85 F aksen C kali B dikali beta dikali C tambah AS aksen dikali FS aksen. Kan itu adalah ES kali SC. Nah, sedangkan ESC ada C. Nah, kita jabarin. ES kali ES C epsilon ya dikurang ASFY sama dengan 0. Kita jabarin lagi sampai jadi ini. 0,85 bla 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 kali C tambah AS aksen dikali ES dikali ECU dikali C dikurang D aksen per C dikurang AS kali FV. Biar lebih mudah bentuknya, kita kali lah ini sama C kali C biar per ini hilang. Jadi kan sama dengan 0,85 bla 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 C kuadrat tambah HS aksen kali ES dikali ECU dikali C kurang D aksen. Karena kan ini pernya jadi hilang per C-nya karena kali C dikurang ASC EV kali C. Nah, ini kan berarti jadi AS AS aksen ES kali ECUC dikurang AS aksen kali ES kali ECU di aksen. Terus lagi 0,8 bla 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 C kuadrat tambah AS aksen ES kali ECU kali C. Nah, kita samakan yang ada C-nya AS kali EV kali C. Terus yang ini kan ada minus, kali minus kan, minus AS sin ES kali ECU kali D aksen sama dengan 0. Nah, dari sinilah bisa kita rapikan jadi 0,85 dikali F aksen C dikali B dikali beta dikali C kuadrat ditambah AS aksen kali E besar ES kali ECU dikali dikurang AS kali EV asosiatif sifat matematika kali C dikurang AS aksen kali ES dikali ECU dikali D aksen sama dengan 0. Jadi ini kan jadi persamaan kuadrat nih. Yang ini jadi A, ini jadi B. Yang ini
All of it becomes C. Nah, kan sesuai nih yang kita akan cari C. Kalau misalnya persamaan kuadrat kan yang misalnya ini X kuadrat. Nah, nanti kan akar-akarnya X juga. X sama dengan berapa? Berapa. Jadi C1. C1, 2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat plus 4AC per 2A. Nilai yang masuk akal harusnya plus. Nah, jadi nanti dapatlah C. C sama dengan something. Setelah dapat C, kita cari juga dulu A. Maka A sama dengan C dikali beta. Dapatlah A sama dengan something. Kita peroleh C, kita peroleh A. Selanjutnya, kita validasi melalui rumus ini. Kita lihat testmatnya. Kita validasi, ternyata nilai sini 94, A-nya 81. Setelah divalidasi, nilai peregangan tulangan tekannya adalah sebesar 0,01. Nah, sehingga ini itu kan berarti di bawah yield-nya tadi. Yield tadi kan FY per ES sama dengan 0,0021. Nah, ini kan berarti lebih kecil dari 0,01. Artinya belum meleleh. Nah, selanjutnya kita hitung juga tegangan tulangan tekannya. Dengan menghitungkan dengan menghitung epsilon tulangan tekan yang tadi barusan dihitung 0,01 dikali sama S til 200.000 didapatlah sebesar 203,3264 MPa sama dengan Fs aksen. Jadi nilai ini adalah Fs aksen dan dari sini juga bisa kita validasi dia sudah leleh atau belum. Nah, kalau nilainya di bawah Fy berarti belum leleh. Kalau misalnya mencapai Fy, berarti dia leleh. Lebih besar dari Fy, berarti dia leleh. Tapi nilai yang bakal tetap dipakai adalah Fy, walaupun dia lebih tinggi. Kalau lebih tinggi dari konteksnya. Oke, kita next dulu. Bisa juga kita kontrol lagi perhitungan kita yang CCCS T dengan ini. Ini kenapa CC sama dengan A kali C final? A-nya itu kan tadi yang ini. Nah, ini kan A dikali C. Sebentar guys. Sedikit. Hmm, se Kalau di sini A-nya itu 0,85 F aksen C dikali beta kali B. Oh, iya deh. Kenapa A? Karena di sini udah ada 0,85 F aksen C dikali beta kali B.
Sedangkan CC itu kan 0,85 F aksen C kali beta kali B dikali C. Nah, ya udah tinggal kali C aja. Atau bisa biar nggak pusing, dibuat aja rumusnya ulang terus hitung balik. Nah, sama dengan segini. Terus yang CS itu kan tadi AS kali FS. ASC kali FSC. A tulangan tekan kali F tulangan tekan. F tulangan tekan tadi yang ini, A tulangan tekan hitung sendiri. Apa segini. Nah, TS-nya itu kan tinggal AS tulangan tarik dikali FY yield sama dengan segini. Nah, jadi harusnya CC tambah CS sama dengan T. Dapat CC tambah CS 824, T sama dengan 824. Selanjutnya, setelah dapat C, kan tinggal cari MN. MN itu kan CC dikali D efektif, Kak. Kenapa seperti itu? Karena seperti berikut. MN. MN itu sama dengan kan momen. Jadi kita tinjau kalau pakai CC, kita tinjau dari sini. Dari arah sini. Ke sini. Nah, jadi lengan momen itu, kalau misalnya yang CS, berarti kan ke sini. Kalau yang CC, berarti ke sini. Lengan momen CS, itu berapa? Ya, tinggal hitung aja. Ini di aksen. Ke atas di aksen, di efektif. Berarti kan ini D dikurang di aksen. Yang ini dari A per 2. A per 2 berarti ini D efektif. Ini A per 2. Oh, berarti D efektif dikurang A per 2. Ya udah, berarti momen pertama CC dikali D efektif kurang A per 2. Terus yang nomor kedua CS kali D kurang D per 2. D kurang D aksen. Seperti itu, dapatlah seperti ini nilainya. Ingat harus dalam Newton milimeter dulu, karena pasti nanti kalian pakai milimeter ngitungnya dan ampere. Lalu selanjutnya, V. Masalah V itu berdasarkan regangan. Regangan siapa? Regangan si tulangan tarik, bukan tulangan tekan. Nah, jadi kalian hitung lagi kayak di rumus awal yang di nomor 1. Nah, konsepnya sama kayak yang di nomor 1 tadi. Dapatlah 0,064, artinya lebih besar dari 0,005. Artinya keuntungannya tarik. Maka V-nya sama dengan 0,9. Dihitunglah sehingga didapatkan MN sebesar ini. Sekarang yang metode satunya tadi. Metode 1 itu asumsinya sudah leleh terlebih dahulu si tulangan tekan. Nah, jadi kalau misalnya asumsinya tulangan tekan sudah leleh, rumusnya itu menjadi seperti berikut. A tulangan tarik dikurang A tulangan tekan dikali FY dikali lengan momennya ditambah A tulangan tekan kali FY dikali D efektif kurang D aksen. Nah, bedanya kan di sini. FY. Kalau tadi pakai FS, ini pakai FY. Karena dia sudah leleh lebih dari sama dengan 420 MPa FY. Nah, kenapa ini A tulangan tekan? A tulangan tarik dikurang A tulangan tekan karena konsepnya itu kalau dari buku yang saya baca eh jadi misalnya lihat di gambar ini ya. Ada tulangan tekan, ada tulangan tarik. Jadi kita meninjaunya kan dari perspektif sini. Dari perspektif tulangan tarik, terus nanti momennya kita kalikan ke sana. Jadi tuh yang di sini tuh tumpunya di sini. Yang jadi pengalinya itu yang ini, bagian sini. Konsepnya adalah tulangan tarik ini dibagi ada yang menahan tulangan tekan, ada yang menahan si tekan tekan beton. Nah, tulangan yang menahan tekan beton itu dinamakan AS1. Tulangan yang menahan eh, tulangan tekan itu dinamakan AS2. Jadi AS ini tulangan tarik ini kan kalau AS itu tulangan tarik total. Jadi sama dengan AS itu sama dengan AS1 tambah AS2.
Nah, untuk AS2 sendiri itu dianggap sama dengan AS aksen. Jadi AS2 sama dengan AS aksen. Nah, sehingga kalau misalnya AS sama dengan AS1 tambah AS2, maka AS1 kan sama dengan AS dikurang AS2 atau AS dikurang AS aksen. AS itu tulangan tarik, AS aksen tulangan tekan. Nah, seperti ini. AS1 tulangan tarik, tulangan tarik dikurang tulangan tekan. Lalu di dapur AS1, AS2 ini sebenarnya nggak terlalu kepake karena untuk mencari eh A-nya pakai rumus ini. Sebentar. Sebelumnya kan kita mengasumsikan. Karena kita mengasumsikan harus memvalidasi. Untuk memvalidasi butuh regangan tulangan tekan. Nah, regangan tulangan tekan itulah nanti kita cari berapa baru verifikasi benar apa enggak asumsi kita. Nah, ruang tekan kan tadi harus butuh C. Sehingga kita mencari nilai A-nya dulu berapa untuk mendapatkan C. Nah, dari mana nilai A ini? Dari rumus tadi juga. CC tambah CS sama dengan TS. CC itu kan adalah 0,85 F C kali B kali beta kali C. H kali A. Kali A aja. Terus yang CS, karena kita mengasumsikan dia udah leleh, Isaacson kali FY. Terus dikurang, pindah luas TS-nya, AS kali FY. X, nggak usah deh. AS kali FY. Nah, yang pindah luas tuh si AS aksen kali FY sama dengan A per 0,85 F aksen C kali B. Tinggal pindah luas saja. Nah, ini kan jadi sama dengan A-nya sama dengan AS dikali FY H AS dikurang AS aksen kali FY per 0,85 bla bla bla. Nah, itulah asal rumusnya ini. AS1 kan AS dikurang AS aksen kali FY. Dapatlah A-nya sebesar ini, C-nya sebesar ini, tulang tekannya segini, sehingga diperolehlah regan tulang tekannya minus. Sebenarnya aneh juga sih, tapi kalau berdasarkan rumusnya seperti itu. Nah, lebih terus kita bandingkan dengan yield tekan. Nah, nilai ini kan di bawah, lebih kecil dari yield. Nah, sehingga asumsi tulangan tekan sudah leleh adalah salah, karena ini kan belum meleleh. Yang ini tuh belum meleleh. Maka asumsi tulangan tekan sudah leleh salah, karena belum melampaui batas regangan tulangan tekan sudah leleh. Asumsi aku salah. Sehingga AS1, AS2 salah dan tidak relevan. Jadi ini nggak boleh dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kita pakai ke rumus ABC. Balik lagi langsung ke metode 2. So, cuman bedanya kalau di sini kan tadi tulangan tekan sudah leleh asumsinya. Anggapannya setelahnya ini kita nggak perlu lagi verifikasi. Kalau yang ini tadi kita verifikasinya sudah leleh atau belum di bagian sini. Sama aja sih. Cuman ya begitulah. Intinya pakai metode 2 aja biar lebih enak, lebih mudah. Selebihnya sama kayak metode 2 sampai ini. Oh, cuman ini ada sedikit tambahan aja. Kalau tadi kan yang metode 2 hanya pakai ini, CCCS. Kalau metode 1, ini ada sedikit tambahan cara nyari momennya dari perspektif tulangan, dari perspektif area tarik. Nah, kalau area tarik kan tadi A tulangan tarik dikali, kalau dia sudah leleh ya, A tulangan tarik kali kurang A tulangan tekan
kali FY. Nah, terus di sini ada tulangan tekan kali FY. AS. Absen. Di sini A tulangan tarik, si luas tulangan tarik dikali FY dikurang tulangan tarik aksen, tulangan tarik yang menahan gaya tekan, gaya tulangan tekan dikali F tulangan tekan itu. Jadi nggak FY, karena kan nggak leleh. Sebenarnya penjabaran dari AS kurang AS aksen kali FY tadinya. Cuman karena FY nggak sama-sama FY, jadi berbeda F-nya. Terus yang ini juga bukan AS 2 dikali FY, F tulang tekan yang hasilnya itu. Jadi hasilnya sama sih 186. Terus di sini juga 186. Oke guys, kita lanjutin yang MN tadi. Udah kita hitung karena tulang tarik kali FY kurang AS2 kali F tulang tekan kali bla bla bla, dapatlah 186. Nah, ini kan bisa kita lihat bandingkan hasilnya juga sama. Jadi dapat diverifikasi. Terus kita berlanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita disuruh desain tulangan geser. Global pada soal 2 harus menahan gaya sebesar VU. VU sama dengan 200 kN. Nah, jadi VU itu sama dengan V geser dikali V konkret tambah V steel 2. V konkret kita bisa hitung kayak rumus sebelumnya. Jangan lupa ini nilainya aja, angkanya aja, angka dari F aksensinya aja, nggak ikut MPa. Sama dengan 83,1 kilonewton, lalu VU. Nah, karena ini desain, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kalau VU nilainya lebih kecil dari setengah eh, V geser dikali V konkret, maka nggak perlu tulang geser. Artinya, si konkret itu sendiri bisa menahan VU itu. Kapasitas gesernya udah cukup. Tapi kalau lebih besar, maka ada perlukan tulang geser. Karena yang lebih besar diperlukan, kita hitung V steel. Nah, V steel itu tinggal pindah ruas dari sini V konkret kan sama V geser udah tahu. Jadi V steel sama dengan VU per V geser dikurang V konkret. Diketahuilah 183 lah dibutuhkan V steel-nya. Sekarang kita hitung nilai V steel ini udah tepat belum sesuai dengan batas yang diberikan SNI. Kita hitung V steel max-nya sebesar 0,666 dikali F aksen C dikali 1 M. Ini hanya algoritma supaya estimate bisa jalan. Yang terpenting akar F aksen C MPa. MPa-nya nggak perlu diakarin, dikali B dikali D efektif. Sama dengan sebesar 322,636 kN. Artinya, flash steel ini masih dalam batasan yang oke untuk di eh untuk ditopang oleh si tulangan geser. Untuk geser beban gesernya ditopang oleh si tulangan geser, tulangan sengkang, sehingga tidak terjadi web crashing. Jadi eh kira-kira konsep itu tentang web crashing itu gini. Kalau misalnya kita punya ini balok beton, terus ini tulangan gesernya, anggaplah tulang geser, 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 geser. Terus yang ini lebih renggang. Karena di tempat dulu udah pasti pas selalu rapat.
Nah, misalnya ada di sini beban. Terus di sini juga ada beban. eh Konsepnya kenapa dibatasin Vestil Max? Ada max-nya. Karena supaya pertama kalau misalnya kegagalan getas, kegagalan geser, maka balok beton itu nanti akan patah seperti ini. Ini tuh jalur patahannya. Ini patah, terbelah, ini terbelah, terbelah. Terus yang ini tuh ke bawah. Nah, itu kegagalan geser. Kalau udah kegagalan geser gitu, itu nggak baik dan nggak diharapkan. Sehingga dikasihlah tulang geser. Tulang geser ini menahan si ini tadi supaya nggak patah. Sebenarnya patah juga tetap, tapi lebih ditahan lah sama tulang geser. Karena kan kalau dari tampak sampingnya tulang geser itu kan gini. Dia itu nahan sewaktu beban diberikan. Sewaktu beban diberikan. Nah, eh, kan beton itu akan ke bawah. Anggaplah isinya ini beton, bakal melandep ke bawah. Tulang geser itu dia seperti menahan beton-beton itu agar tidak eh, turun ke bawah. Jadi dia seperti penopangnya lah, kayak ada gaya uplift nih dari tulang geser. Sehingga eh, failure-nya itu diharapkan ketika beban makin tinggi kan si beton makin ke bawah. Beban makin tinggi, beton makin ke bawah, si tulang geser juga akan menahan beban beton tersebut makin berat sehingga dia yang kalau misalnya kita zoom ya awalnya kan gini, bahkan kalau tekannya gini, tulang gesernya gini, dia jadi nanti bakal nah kayak ketarik ke bawah jadi berdeformasi, jadi lebih panjang lah, dia lebih panjang lah ini, lebih panjang daripada yang ini. Kalau ini kan tadi hanya segini kalau yang awalnya. Nah, ini makin panjang. Harapannya adalah si tulangan ini akan luluh. Luluh itu inilah terjadi luluh itu dengan adanya seperti ini. Terbentuk deformasi seperti ini. Nah, harapannya tulang geser akan mencapai FYL, akan membuat semacam ini ketika dikenakan beban. Sehingga yang duluan failure nanti adalah si tulangan baja, tulangan sengkangnya, bukan tulangan konkretnya. Kalau seperti kalau tulangan sengkang failure duluan,
dan mencapai F yield, maka beton kan otomatis akan terlihat deformasi-deformasinya, akan dapat dinotis oleh orang-orang yang ada di atasnya, bahwa di bawahnya sedang bermasalah betonnya. Sedangkan kalau misalnya eh, kegagalan getas, kegagalan brittle, dia itu akan snap tiba-tiba. Sama kayak wafer tadi, cuma snap itu di arah sini, di area sini. Nah, snap itu bisa terjadi, kegagalan getas itu bisa terjadi kalau tulangan gesernya terlampau banyak. Jadi eh, beban yang diberikan kurang cukup besar untuk membuat si tulangan sengkangnya menjadi leleh, sehingga yang failure duluan adalah si konkritnya, sehingga terjadilah eh, kegagalan brittle, getas, snap. Maka oleh karena itu SNI membatasi membatasi desainer, perencana untuk eh, membuat tulangan geser itu tidak sebesar di Festival Max, sehingga supaya terjadilah kegagalan tarik tadi, kegagalan yang seperti kita harapkan tadi. Kalau misalnya nilai Festil lebih besar dari Festil Max, maka diperlukan dimensi balok yang diperbesar, ditingkatkan, sehingga web crashing ataupun step tadi tidak terjadi. Karena Festil lebih kecil dari Festil Max, maka kita lanjut pakai Festil. Nah, selanjutnya kita perlu mendesain posisi sengkang ataupun sengkangnya juga. Desain itu ada dua variabel. Pertama, luas permukaan yang ditentukan dari diameter, diameter tulangan, dan juga ini S, jarak, jarak antar sengkang. Jadi S itu ini S, ini S. Ini juga termasuk S2 lah. Jadi S itu per kawasan. Ini kawasan 1 kawasan tumbuhan, kawasan 2 kawasan lapangan, kawasan 3 kawasan tumbuhan. Jadi biasanya yang kawasan 1 sama kawasan 3 itu sama S-nya. Yang beda di sini doang. Jadi karena ini asumsinya diameter tulangan sengkang adalah seperti yang pada soal, sehingga didapatlah seperti ini nilai AV-nya. Tinggal nyari S saja. Nyari S dapatlah sebesar 106 berdasarkan rumus yang awal tadi, tinggal pindah-pindah ruas. Kalau tadi Vestil dicari ini S, dapatlah segini. Kalau misalnya nyari S, kita itu harus mencari juga beberapa ketentuan lain untuk S. Jadi berdasarkan nilai VC1. Jadi harus cari lo VC1 supaya bisa dapat pertimbangan S lain. Jadi misalnya udah dapat VC1-nya 0,33 kali akar F aksan C dikali B dikali D. Nah, ini tuh dibandingkan sama VS. Kalau misalnya lebih kecil seperti yang ini 1683. VS lebih besar dari VC1. VS itu lebih kecil 3. Lebih besar. Sorry guys. VS itu lebih besar sama dengan, sehingga kalau lebih besar maka eh dipakai balok non prategang di perempat, efektif per 4, 174,375, lalu kecil dari 300.
Nah, maka terdapat tiga jenis spasi: 106, 74, dan 300. Maka dipilihlah yang paling terkecil, 74. Berkompetitif. Persamaan perhitungan adalah jarak sengkang teoritis 74, mana besar 1/300. 1. Batas spasi maksimumnya adalah di angka 300. Sesuai dengan ini. Nah, sebagai langkah konservatif untuk menjaga konduktilitas struktur serta kemudahan pelaksanaan lapangan, maka ditetapkan penggunaan jarak sengkang sebesar S sama dengan 50. Kenapa 50? Karena paling kecilnya kan 74. Sebenarnya itu batas akhirnya. Kenapa diambil 50? Karena kita harus ngambil paling kecil. Karena kan kalau paling kecil, semakin kecil jaraknya, semakin banyak sengkangnya. Nggak mungkin kita membuat sengkangnya nggak aman dengan meninggikan jaraknya. Kalau semakin tinggi jaraknya, semakin sedikit sengkangnya. Lebih baik sengkangnya diperbanyak dengan mengecilkan jarak. Sebentar, sedikit. V steel 183, V konkrit 161. 183 lebih besar dari 161. Maka yang terkecil dari D per 4 dan 300. D per 4 74, 300 lebih besar. Maka dipakai 74, 74 dibandingkan lagi sama S1. Nah, lebih kecil dari 74, maka pakai 74. Secara teoritisnya adalah 106,9227. Maksimumnya sebesar 74. Kecil. Hingga dipakai sementara. Nah, sementaranya 74. Namun, mempertimbangkan hal lain jadi 50. Kira-kira begitu kan, kawan? Oke, ini udah selesai. Terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di UAS. UAS.